Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan tentang tayamum. Dalam hal ini kita memasuki pasal baru, yaitu tentang mubtilatut tayamum, hal yang membatalkan tayamum. Dikatakan mubtilatut tayamum thalatha, yang membatalkan tayamum ini ada tiga. Yang pertama, ma abtalal wudu, apapun yang membatalkan wudu. Idza tayammama anil hadatsil asghar, wa amma idza tayammama anil hadatsil akbar fala yabtuluhu mubtilatul wudu. Jadi kalau ada orang yang tayamumnya itu pengganti wudu, maka dia kalau batal wudunya, maksudnya hal yang membatalkan wudunya, maka tayamumnya batal. Kalau tayamumnya karena wudu. Tapi kalau tayamumnya karena berhadas besar, jadi pengganti mandi, maksudnya tayamumnya pengganti mandi wajib, maka dengan batal wudu tersebut jika tidak tidak membatalkan tayamumnya. Nah, kemudian termasuk membaca Quran dan menyentuh Quran. Kalau orang junub kan tidak boleh membaca Quran, tidak boleh juga menyentuh Quran, dan tidak boleh membawa, dan tidak boleh duduk di masjid, gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia ini mandi junub, tayamum mengganti mandi junub, kemudian ada batal wudunya, maka dia hanya tidak boleh menyentuh Quran tapi boleh membacanya. Karena hanya batal wudunya, walaupun dia sebetulnya tidak wudu dan tidak mandi, tapi dia tayamum pengganti mandi. Nah, jadi apapun tetap nggak boleh pegang mushafnya, tapi kalau baca boleh. Kalau baca boleh, pegang mushafnya kan tidak boleh karena dia dianggap berhadas kecil. Hadas besarnya kan sudah hilang. Hadas besarnya tadi sudah hilang dengan tayamum. Itu tidak serta-merta dengan menghilangkan hadas besar ketika seseorang tayamum tidak menghilangkan hadas kecilnya, Bin? Oh enggak, ketika seseorang itu tayamum karena junub, ya, otomatis hadas kecilnya juga hilang. Ya. Kemudian dia batal, misalkan kentut, buang angin kan, kentut kan. Nah, ketika dia kentut tersebut, ini membatalkan wudunya, tidak membatalkan tayamum untuk mandi wajib. Sabun. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum lagi, yang kedua adalah ar-riddah, murtad. Li'anna tayamum taharatun dha'ifah, karena tayamum ini adalah bersuci yang lemah sebetulnya. Beda dengan wudu, dengan air. Beda dengan kalau memakai air. Tayamum itu taharat dhaif, karena itu hanya ma'fu saja, maksudnya karena darurat kan. Sesuatu yang darurat. Nah, kalau orang punya wudu kemudian murtad, wudunya belum batal. Jadi murtad itu tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan tayamum. Nah, kemudian murtad itu sendiri terjadi dari tiga hal, seperti yang dirinci oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husir bin Tahir dalam kitabnya Sulam Taufik. Dalam kitabnya di Sulam Taufik, ada karena keyakinan, ada karena perbuatan, dan ada juga karena perkataan atau ucapan. Ketika ada orang yang dia ini meyakini sesuatu yang menjadikan kemurtatan, atau mengatakan sesuatu yang juga bisa mengakibatkan kemurtatan, atau melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kemurtatan, maka murtad orang tersebut. Bahkan ada warning dari Al-Imam Habib Abdullah bin Husir bin Tahir waktu itu, kita mungkin berapa ratus tahun yang lalu. Beliau mewarning dengan mengatakan waqad katsura fi hadzal zaman, banyak pada zaman ini orang yang melakukan perbuatan murtad tapi gak nyadar itu murtad. Itu zamannya beliau loh ya, apalagi zaman sekarang. Zaman beliau itu ratusan tahun, berapa ratus ya? 200 bukan? 200 300 ya, tahun. 200 saja. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Tawahumul ma' in tayammama li faqdihi. Tawahum ini kalau kita bagi keyakinan itu ada tiga. Ada empat. Ada yakin 100%, kalau persen-persenan. Kemudian ada namanya dhon.
Dzon itu Persangkaan. persangkaan, tapi lebih ke apa 75% lah, 75% keyakinannya ya, 75%. Ada namanya syak. Syak ini setengah-setengah, 50-50. Itu namanya syak. Ragu. Ragu, tengah-tengah, maksudnya antara iya dan tidak itu seimbang. Kalau tawahum itu ya 25% lah. Iyanya 25%, enggaknya 75%. Misalkan sekarang hujan enggak? Antara iya itu lebih kuat lebih kuat tidaknya daripada iyanya. Kalau dia menyangka sekarang hujan, tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya iya, itu 25% lah kira-kira. Iya. Jadi antara tawahum, jadi di definisi di dalam fikih itu masya Allah ada keyakinan seperti ini, keyakinan seperti ini, keyakinan seperti ini. Nah, kalau ada orang yang dia bertayamum karena memang tidak ada air, ya, tayamum li faqdihi, maka orang tersebut akan batal tayamumnya kalau ada persangkaan ada air. Contoh yang paling gampang, dia tayamum di hutan nih, dia tayamum di hutan, dan mungkin ketika dia tayamum tersebut tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada ini, tidak ada itu. Setelah dia tayamum, tahu-tahu mendung. Tapi mendung kan Ada harapan untuk hujan. ada harapan hujan, ada harapan tidak. Kan? Ya, mendung tak berarti hujan. Nah, mendung tak berarti hujan. Maka seketika itu batal tayamumnya kalau dia belum sholat. Dengan adanya mendung aja loh. Dengan ada mendung. Itu didasari zonnya dulu yang syak itu. Bukan zon kalau itu, kalau mendung. Mendung itu masih waham. Ya kan masih waham, mendung ya masih waham. Karena kan kecuali kalau misalkan sudah ada petir ya. Sudah ada petir, angin sudah mulai ini itu sudah mulai masuk ke syak dan zon kalau seperti itu. Kalau baru turun hujan baru yakin. Sudah airnya turun nih. Jadi ada 4 tahap tadi itu, ada 4 tahapan. Jadi subhanallah dalam fikih luas banget ya. Ada seperti itu, ada waham, ta'dzon, syak, yakin. Wallahu a'lam. Demikian tadi sahabat Ida, sudah kita simak bersama-sama kajian kitab At-Taqriratus Syadidah untuk pokok bahasan atau fasal tentang hal-hal yang membatalkan tayamum ya. Tadi sudah ada 3 yang dijelaskan oleh beliau, dan sekarang saya undang Anda untuk bisa ikutan di program acara kita di 08517421 dan 7421 dan 5471 ya. Silakan, sudah saya buka buat Anda yang bergabung, monggo silakan. Di 085174274127 silakan, sudah saya buka buat Anda ingin merapat dan bergabung. Coba kita tengok dulu yang sudah bertanya di suasana hari ini melalui 085174274127. Ini masih loading ya. Kita lihat dulu di list kami sudah. Baik. Kita sapa dulu, ada 081230671507 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau tanya untuk masalah hadas besar, kalau seseorang tidak bisa melaksanakan mandi besar tapi melaksanakan tayamum Ya. Terlebih dahulu, kalau mohon maaf dalam kitab Safina, kalau seseorang mau bersuci itu harus membersihkan senjata istinja. Itu kalau Pak masih, kalau misalkan pakai tayamum kan harus dicuci dulu ini, mohon maaf. Lihat dulu, kalau misalkan dia ini kencing, ya otomatis dia wajib istinja kan. Nah, sedangkan posisinya tidak ada air untuk istinja nih, karena dia aja wudhunya aja pakai tayamum. Terus gimana dong? Maka dia istinjanya dengan batu, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya insya Allah. Istinjanya dengan batu atau tisu yang bukan tisu basah. Ini banyak yang salah kaprah juga kalau istinja, misalkan anak gunung nih, waktu pencinta alam di gunung dia membawa tisu basah untuk cebok, ini tidak sah itu. Iya, mungkin mentang-mentang karena basah mungkin ya, pikirannya begitu, karena ada air. Iya. Padahal itu tidak sah. Teh yang mengandung alkohol, maksudnya ada pewanginya gitu kan, ada antibiotiknya itu kan, ada antiseptiknya. antiseptiknya. Atau yang hanya mengandung air saja, itu tetap tidak sah.
karena itu jadinya mengusap dia. Iya. Nah, kemudian setelah setelah istinja dengan tisu kering tadi itu yang sesuai dengan persyaratan atau sudah memenuhi syarat, maka dia bertayamum. Iya. Cuman jadi masalah kalau misalkan ternyata kencingnya itu nyiprat ke paha. Nah itu mau saya tanyakan. Kan biasanya ngapunten Beb, kalau kita orang kalau misalkan habis nun sewu habis buang air kecil itu kan kalau istinja itu kan tidak hanya di bagian objeknya saja kan seluruh ini kebiasaan kami gitu Beb ya kan kita gelombang istilahnya kan takut ada yang nyiprat atau apa itu. Kan itu kan masih asumsi ya, itu Maham itu. Masih paham. Menjadi yakin itu kalau kita tahu persis bahwa di paha kita ada kencing memang. Terus posisi waham secara hukum gimana Beb? Enggak. Kekuatan. Enggak jatuh. Enggak jatuh ya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Kalau masalah najis ya, waham. Terus kemudian kalau misalkan ada memang yakin dia najisnya itu ke paha ini, gimana dong? Kalau najisnya itu ke paha, yang enggak mungkin dibersihkan dengan debu kan? Terus gimana? Dan memang betul-betul enggak ada air sama sekali. Maka dia sholatnya sholat faqdut tahuren. Faqdut tahuren. Ya, sholat karena tidak ada atau sholat hormatil waqt. Nah, sholat hormatil waqt. Sholat hormat waktu dan kemudian nanti ketika dia sudah mendapatkan air, dia sucikan najisnya dan kemudian berwudu dan menggodok sholat tersebut. Gitu. Baik. Mohon maaf ya untuk sahabat Madinah yang ingin bergabung dan bertanya, jangan kalau waktu di injury time ya. Saat-saat sekarang silakan Anda bertanya, nanti akan dikupas oleh beliau narasumber kita ya. Oke, semoga kembali di 0851 Assalamualaikum Mbak Beb, rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah sholat Jumat, maaf Beb, dalam keluar tema di masjid kantor 40 orang, staf lebih yang penduduk kampung lain dari Pak Yakin. Maksudnya berarti kayak misalkan di daerah industri yang tidak ada penduduk setempat di situ, tidak ada penduduk di sana, yang ada hanya karyawan. Dan karyawan ini datang dari luar daerah itu tadi, dari luar kota. Nah kemudian ketika Jumatan gimana dong? Sedangkan di sini tidak ada mustautin. Kan sudah pernah kita bahas juga di bab Jumatan, kalau Jumatan itu sah dengan adanya minimal 40 orang mustautin yang sudah memenuhi syarat, yaitu Islam, berakal, baligh, dan mustautin. Ya, mustautin ini apa? Penduduk tetap. Ada namanya mukimin. Mukimin ini bukan penduduk tetap. Ada namanya musafir. Cuma ada 3 ini sebetulnya. Kalau istilah penduduk asli itu tidak ada kan? Ini mungkin ada apa ya? ada agak lucu nih. Penduduk asli. Karena ada istilah itu penduduk asli. Sebetulnya kalau kita ngerunut makna aslinya apa? Kalau dikatakan makna asli memang dia turun temurun dari situ dan memang sudah katakan penduduk, ya memang dari situ sudah dari awalnya tidak ada yang dari luar daerah itu, maka dinamakan penduduk asli. Oke lah. Karena sekarang kan bermunculan ada penduduk pendatang, ada penduduk asli. Nah kalau kita bahas seperti ini di dalam fikih pun tidak ada namanya penduduk asli. Kalau definisinya itu ya, definisi penduduk asli adalah yang memang asli dari turun temurun semuanya dari situ. Tidak ada sama sekali kan? Kenapa? Kita di dunia ini semuanya satu bapak. Mau itu orang Sunda, Jawa, Madura, Eropa, Barat, Arab, apa segala macam, semuanya satu bapak. Yo, Bobo Adam. Namanya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan dua-duanya Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakannya di surga. Baru kemudian setelah sekian lama diturunkan ke dunia, ke bumi. Ya kan? Berarti kita sebetulnya bukan penduduk asli bumi. Kalau definisinya adalah turun temurun tadi. Karena sekarang soalnya banyak omongan begitu. Ada omongan, bukan banyak omongan kayak gitu kan ada. Oh ini pendatang nih. Kenapa? Ini pendatang. Kenapa? Karena nenek moyangnya bukan dari sini. Ya semuanya pendatang dong kita sih. Tidak ada yang asli. Mana yang asli? Karena nenek moyang kita semuanya satu. Dan dari mana? Dari
surga. Maka itu tidak ada sebetulnya penduduk asli, yang ada adalah mustautin. Nah, mustautin ini apa? Mustautin adalah orang yang hidup di satu daerah dan memang tidak ada planning untuk balik ke daerahnya dia. Nah, inilah yang sah untuk menjadikan Jumatan itu sah. 40 orang itu. Apakah dibuktikan dengan legalitas, Bib? Enggak, ya dibuktikan dengan apa ya? Misalkan KTP penduduk asli di situ. Enggak, bukan dengan legalitasnya. Bisa aja penduduk asli legalitas itu penduduk tetap maksudnya. Legalitasnya penduduk tetap daerah situ, tapi karena dia menikah dengan orang luar daerah sana, maka dia pindah rumah di sana. Dan ini hanya sempat rumah tempat singgahnya dia. Berarti apa itu bisa dikatakan mustautin yang pindah tadi? Selama ketika dia bermukim di tempat baru tadi. Tergantung niatnya. Misalkan nih, ada si A dan B. A ini dari Malang, B dari anggaplah Surabaya. Yeah. Ya kan? Menikah berdua. Si A laki lah, si B perempuan. Kemudian setelah menikah, mereka ini punya kesepakatan untuk hidup di anggap kotanya B. Kota si istri. Ya. Si A, statusnya si A yang suami tadi, yang memang Malang asli, Malang Arema maksudnya mustautin ya. Ketika dia pindah ke Surabaya karena ngikut istrinya, dan dia punya niatan bahwa sudah inilah tempat tinggal saya, Malang cuman menjadi tempat tinggal dulu. Nah, posisi dia ketika dia niat untuk mukim di satu daerah tersebut dan tidak ada planning untuk balik ke Malang, pindah ke Malang maksudnya, maka dia ketika sampai ke Surabaya, dia sudah menjadi mustautin Surabaya, bukan mustautin Malang. Ketika dia mudik ke Malang untuk sambang sowan sama ibunya, bapaknya misalkan, ya, hari raya atau apalah, maka posisi dia di Malang adalah musafir, bukan mustautin lagi. Bukan mustautin. Ya. Ketika dia di Malang lebih dari 4 hari baru dinamakan mukimin. Kenapa? Karena dia punya planning balik ke rumah asalnya, rumah tempat tinggalnya yang dia Surabaya tadi. Yang dia sudah memang berencana menetap di situ. Itu dinamakan mustautin, mukimin, dan musafir. Nah, terus pertanyaan yang tadi sebetulnya tidak bisa Jumatan karena 40 orang tersebut bukan penduduk tetap di daerah itu, bukan mustautin, tapi hanya mukimin saja, atau malah bukan mukimin, malah musafir. Hitungannya kalau mereka itu ada di luar kota, jadi datangnya cuma kerja kemudian balik lagi ke kotanya, beda daerah, itu namanya musafir malahan. Tapi terus gimana kalau memang diadakan seperti itu? Lebih baik setelah sholat Jumatan, sholat duhur untuk ikhtiyat, itu aja. Ya. Yang lain silakan, sudah masuk, ada 081941518950. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi di Singosari, mau tanya nih, mencela tidak boleh? Mencela tidak boleh kan? Tapi kalau mencela orang kafir zindik boleh nggak? Kafir zindik? Iya. Kafir harbi mungkin maksudnya. Kalau kafir harbi kita mencela perbuatan seseorang, bukan mencela personal orang tersebut dalam arti fisik ya. Orang itu ada cacat fisik atau apa ya, jangan kita pernah hina. Tapi kalau mencela dan mencela maksudnya mencela orang yang menghina atau mencela agama kita. Personalnya kan bisa kaitannya dengan Allah kan, ya. Sebagai makhluk kan. Kalau mencela personnya dia secara fisik ini tidak benar, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mencela keyakinan dia yang sesat misalkan, atau kepercayaan mereka, atau malah mereka menghina kita dan kita balik menghinanya. Sebetulnya kalau misalkan kita menghina agama orang lain tanpa sebab itu tidak boleh. Menghina agama Tuhan mereka tanpa sebab tidak boleh. Kita menghormati mereka bukan berarti meyakini, kita tidak boleh meyakini, tapi kita tidak usah campur gitu. Lakum dinukum waliyadin, tetap kita meyakini dan harus fanatik dengan tauhid kita, fanatik. Tapi ketika mereka menyembah Tuhan yang lain atau apa, ya biarin aja lah. Lakum dinukum waliyadin. Ini ada pertanyaan di Instagram. Gantian.
Kalau dalam keadaan junub apa boleh membaca wirid atau zikir? Kalau membaca wirid atau zikir diperbolehkan dalam keadaan junub tersebut. Tapi kalau membaca Quran dengan niat baca Quran ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita misalkan baca ayat kursi untuk mau tidur itu diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau misalkan baca apa namanya Fatihah untuk misalkan baca rotib ya, baca rotib haddad akan ada Fatihahnya tuh. Nah, Fatihahnya itu kan Fatihah untuk menghadiahkan bacaan Fatihah. Maka itu niatnya adalah membaca Qur'annya, yaitu Fatihah Ummul Kitab ini tadi. Maka hukumnya tidak boleh. Kalau seperti itu hukumnya tidak boleh. Ada 0893777748 sekian Ya. dari Pak Muhammad di Penanggungan. Mau tanya Beb, bagaimana sholat li hurmatil waktu itu Beb? Sholat hormat waktu itu adalah sholat ketika seseorang tidak punya air untuk wudhu atau tidak punya debu dan tidak punya debu untuk tayamum. Jadi dua alat bersuci ini, air dan debu, tidak ada sama sekali. Misal contoh ketika di pesawat mungkin, atau yang paling gampang lagi contoh itu di hutan. Ya. Hutan lembab. Ya, hutan yang lembab misalkan ketika kita camping atau hiking di gunung yang lembab, tanahnya lembab basah, tanah basah. Di sana kan tidak mungkin. Di sana tidak mungkin untuk berwudu karena air terbatas. Ya. Tidak mungkin juga tayamum karena debunya basah semua. Tidak ada debu, tanahnya basah berarti tidak ada debu kan. Nah, dengan posisi seperti itu maka dia sholat hormat waktu, menghormati waktu maksudnya. Jadi setiap waktu masuk sholat dia sholat. Setiap masuk tanpa wudhu, tanpa tayamum tadi, kemudian nanti setelah dia mendapatkan air maka dia menggodoknya, menggodoi sholat tersebut. Itu namanya menghormati waktu sholat. Hormat waktu itu kan menghormati. Ya, tapi tidak gugur waktu apa? Tidak gugur. Ya, Hanya karena ya, menghormati. harus garis bawah ini. Itu sholat lima waktu mau gak sembahyang. Iya. Gak kewedok ngeten nggih. 08559950 100 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini keluar dari tema Habib. Dari Saiful pakai Saji mau tanya gimana hukumnya kalau manggil nama pakai nama julukan walaupun jelek tapi dianya ridho, matur nuwun. Ini sudah Kalau Ridho ya tidak masalah. Kalau Ridho ada orang yang dipanggil dengan julukan yang aneh-aneh kadang-kadang gitu ya. Enggak, saya juga gitu. Kadang-kadang saya permisi dulu, Cak, sepuran ya yo. Sakjane jenenge sampean niku sapa sih? Sampeyan kok jeluk Cak Bintu lho, gak apa-apa tak Cak Bintu. Oh, gak apa-apa Mas niku pun julukan kula ben dinten teng daerah mriki. Trademark sudah. Lek sampeyan golek jeneng kok Cak Muar ya gak ketemu, lah Cak Bintu ketemu. Boleh, apa? Pripun? Ya kan dia Ridho toh. Nggih. Kalau dia Ridho tidak ada masalah. Kecuali kalau dia tidak Ridho. Oh. Yang jadi masalah kalau dia tidak ridho ini yang jadi masalah. Kalau dia ridho tidak ada masalah. Oke, ada lagi yang bergabung di 085. Ini sebentar ya, kita buka dulu. Oke. Dari Arif yang ada di Gadang. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam dan Mas Matiar. Mau tanya Habib, celana dalam kalau kena air mani atau maaf lendir bukan air kencing apa najis Habib? Pertanyaan kedua. Ya. Memakai celana panjang lebih dari 1 minggu tapi yakin tidak najis, apa boleh Beb? Waduh. Yang pertama air mani itu tidak najis kalau yakin memang betul-betul itu adalah mani, karena mani itu suci hukumnya. Kemudian kalau cairan selain mani yang keluar dari kemaluan itu najis hukumnya. Selain mani ya, semua benda cair, semua cair atau basah gitu maksudnya. Yang keluar dari kemaluan itu hukumnya najis. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani tidak masalah, tidak najis maksudnya. Kalau tidak najis maka tidak wajib disucikan. Iya, cuman ya masuk tidak diperseni. Ya, kilo kan bab kilo ini. Kilo niku. Bab masa apa kebersihan. Iya. Terus Ada lagi lebih kilo nih. 1 minggu itu 10 tidak pira. Ada orang memakai celana selama 1 minggu tidak pernah diganti celana tersebut. Cari banget Riko. Kalau hukumnya secara yakin tidak ada najis ada masalah. Tersebut memang tidak ada masalah, cuma ya gimana ya? Oke. Jamuran itu. 0819 377 48 sekian. Mau tanya, apa juga rukuk, sujud dan lain salat li hurmati? Apa dalam salat li hurmatil waktu itu pakai rukuk sujud, Bib?
Kalau sholat hormat waktu itu ya sholat. Sholat hormat yang dinamakan hormat waktu sekali lagi. Kok Bib dengan clear apa diklarifikasi Bib? Nah, Biar sholat tidak salah hormat paham. waktu atau menghormati waktu adalah orang yang melaksanakan sholat dengan sempurna, tapi sholatnya ini tidak sah dan wajib qadha. Kenapa? Karena orang tersebut ketika sholat itu dalam keadaan tidak suci dari hadas, baik kecil ataupun besar. Dengan sebab tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air untuk mandi atau wudhu, dan juga tidak ada debu untuk bertayamum. Maka itu dia wajib hukumnya itu sholat di waktunya ketika waktu sholat telah tiba. Tapi posisinya dia sholatnya ini dalam keadaan yang tidak bisa bersuci. Gimana dong? Ini namanya sholat hormat waktu, menghormati waktu, dan dia sholat tapi dia wajib qadha. Itu aja. Sholatnya gimana ya? Sempurna sholat dengan normalnya orang sholat. Ya kan itu pun di pesawat ya juga kan ada pakai tanda-tanda kita sujud rukuk kan Bib ya? Ya. Ya. Jadi sempurna lah. Jadi tidak harus gelar tikar atau gelar sajadah di lorongnya pesawat kan nggak Bib ya? Sambil Nah, duduk. kalau sholat hormat waktu ya memang terserah dia dengan keadaan kursi itu. Tapi kalau sholatnya bukan sholat hormat waktu, maka dia wajib untuk menghadap kiblat. Kita sapa lagi, masih ada waktu. Silakan yang bergabung, masih ada waktu di 0851747427 dari 08134 kali 15432 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib mau tanya nih, bagaimana caranya wudhunya orang yang sakit parah tidak bisa kejeding, dan bagaimana niatnya tayamum? Terima kasih dari Mas Riyayan. Kalau dia tidak bisa ke kamar kecil dan tidak ada yang menolongnya, maksudnya bukan kamar kecil, tidak bisa mengambil air dan tidak ada yang menolongnya sama sekali, maka sholatnya dia ini sama kayak hormat waktu tadi sebetulnya, karena ada air tapi dia tidak mampu tuh. Tapi dalam hal ini sebetulnya dia wajib wudhu tetap. Kalau memungkinkan kulitnya dia terkena air wudhu, maka dia wajib wudhu tapi dibantu oleh orang lain, misalkan perawat kalau dia cuma sakit, perawat mungkin, atau ya keluarganya lah yang sama sama jenis kelamin maksudnya, atau mahramnya yang mahramnya itu yang wudhui dia. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka hormat waktu itu maksudnya. Jadi terus geletak gitu ya, dia kalau kecil tidak bisa, tidak ada debu juga di daerahnya, di kasurnya dia ini sudah terlentang gitu lah, tidak bisa gerak, tidak ada orang sama sekali. Sedangkan ini sudah masuk waktu zuhur sampai asar, gimana? Kalau seperti itu bisa ada dua cara sih sebetulnya. Bisa dia niat jamak di sini, niatin jamak takhir, ya. Atau dia sholat hormat waktu tapi nanti qadha. 0889966842 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib, apa boleh nih sholat sunnah digabung? Misal sholat istikharah digabung dengan sholat duha, atau digabung sama qobliyah subuh. Kalau digabung antara tadi apa? Sholat Misalkan sholat istikharah digabung dengan sholat duha, atau digabung sama qobliyah subuh. Ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung di dalam kitab Bukhiyah dan di beberapa kitab yang lain itu disebutkan. Ada yang dari sholat ya, ada 14 macam sholat. Kebetulan ini sekalian iklan deh. Kebetulan di YouTube saya ini dengan nama Asadullah Alwi terus bisa dicek di situ, gabung sholat. Ya, Anam bikin karena banyak pertanyaan, jadi Anam bikin video tentang menggabungkan sholat. Ada 14. Salah satunya adalah sholat apa tadi, istikharah ya? Istikharah. Bisa digabung dengan sholat yang lain apapun. Ya. Misalkan sholat tahiyat awal, tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid juga bisa digabung dengan sholat yang lain. Misalkan kita masuk ke masjid nih, kemudian di masjid ternyata sudah memulai jamaah, maka kita langsung aja niat. Misalkan zuhur, kita niat usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid. Makmuman lillahi ta'ala. Bisa. Ada 14 macam sholat lah. Gabung lagi li sugril wudu boleh Bib ya? Boleh. Tambah lagi. Tambah.
hajat tambah Ya. lagi boleh. Tobat bisa Dan ya. jadi masya Allah memang Oke, syariat oke. Islam ini sangat memudahkan Iya, dengan iya, kita. iya. Kalau dikatakan mana yang lebih afdal, sholat sendiri-sendiri ataukah kita gabung kalau memang bisa digabung? Begini, kalau sholat sendiri-sendiri ya lebih afdal pastinya. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada momen-momen tertentu yang kita tidak memungkinkan untuk sholat terpisah begitu. Ya kayak tadi contohnya kan, kita masuk ke masjid nih, masuk ke masjid kan sunnah untuk tahiyat masjid. Oke. Tapi ketika kita masuk masjid, tahu-tahu jamaah sudah mau mulai untuk jamaah. Jadi sudah mulai untuk jamaah. Mana yang harus kita utamakan? Apakah kita tahiyat masjid dulu, kemudian baru nututi jamaah, ataukah langsung kita masuk jamaah? Yang utama adalah kita langsung ikut jamaah, karena afdolnya jamaah itu dari awal. Nah, tapi anak belum tahiyat masjid nih, gabung niatnya dengan sholat jamaah tersebut. Boleh Bib antara sunnah dengan wajib digabung niatnya. Itu tadi kan tahiyat masjid. Hmm. Kalau sunnah qobliyah nggak bisa. Kalau sunnah qobliyah digabung dengan fardu nggak bisa. Jadi ada 14 macam aja sholat yang bisa digabung, yang lainnya nggak. Permasalahannya Bib dari nomor yang sama. Maaf, pertanyaan lanjutan. Niatnya bagaimana Bib kalau digabung itu? Ya itu tadi. Ya sudah sampaikan apa tadi? Misalkan duhur sama tahiyat masjid, ya niatnya duhur dulu, fardu dulu dong. Usolli fardu duhri, kemudian mengucap tahiyat masjid. Ya, atau lisukril wudhu tadi, atau sunatul wudhu tadi, atau hajat, atau istikharah, dan ada 14 yang lain. Makmuman kalau dia sebagai makmuman lillahi ta'ala. Udah. Arba rokaatin, tidak masalah. Sayang sekali Beb, holas waktunya. Harus kita sudah program acara kita di suasana hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi di program acara Islam Corner. Banyak yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan gabungan hari ini dapat menjadi ilmu yang manfaat ya. Karena bukan tidak mungkin dari pertanyaan Anda muncul dari Habib ilmu-ilmu baru yang baru kita kenal gitu ya. Padahal itu sangat penting sekali. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dan akan ditutup dengan kesimpulan bersama Ustaz Habib Asadullah. Monggo, Ya, kesimpulannya adalah ketika kita memahami tentang masalah yang dari sholat atau bisa digabungnya beberapa sholat sunnah, itu menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengumpulkan bekal akhirat, karena dengan kita mempunyai kesempatan untuk melakukan amalia sunnah, maka kita harus berusaha untuk memaksimalkannya, walaupun ketika tidak mampu dalam waktu, maka kita harus mampu juga dalam memperbanyak niat untuk supaya kita bisa memperbanyak juga amalan ibadah kita dan ganjaran nanti di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ya alhamdulillah dengan kesimpulan dari Ustaz Habib Asadullah Ali terus tadi tuntas sudah program acara kita hari ini. Dan sekitar kita bergabung dan merapat dengan ruang utama Masjid Agung Jamaah Kota Malang guna bersama menantikan adzan sholat asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.